mengangkat kebanggaan rakyatnya dan nggak sampai minder gitu ya. Prabu Darmawangsa itu mengindonesiakan semua kisah-kisah dari India. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa setanah air, dimanapun Anda berada. Terima kasih banyak atas kesetiaan saudara-saudaraku semua, sedulur-sedulurku semua. Dr. Sugeng Sugiharto, beliau adalah pakar genetika, ahli tes DNA. Beliau dengan cetar menjelaskan kepada kita semua bahwa leluhur kita ini selalu menanamkan spirit positif untuk generasi yang akan datang, supaya termotivasi jiwanya, hirohnya, semangatnya untuk selalu bangkit, selalu memberikan kemanfaatan kepada sesamanya, selalu memberikan kemanfaatan kepada negaranya, Republik Indonesia. Di sini kita bertumpah darah, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini luar biasa, ajaran para leluhur kita. Ini motivasi yang positif. Tetapi di situ tidak sombong dengan itu semua, tentunya seperti itu. Apakah boleh? Seperti boleh. Lekabib saja itu selalu mengunggulkan negaranya. Tarim adalah tempatnya nur cahaya dari Tuhan. Siapa yang datang ke sana akan mendapatkan hidayah, mendapatkan barokah. Dan luar biasa mendapatkan ilmu. Wah, mereka saja seperti itu. Belum lagi Bani Ba'alwi yang mengunggulkan para datuk-datuknya, para kakek-kakeknya. Kakek aneh bisa mi'raj 70 kali sehari. Bisa terbang menembus atap rumah, jebol atap rumah. Seumpama ndak di stop, itu akan bablas ke Sidratul Muntaha. Itulah. Nah ini mereka saja melakukan seperti itu. Makanya kita harus belajar pada tokoh nasionalis kita, tokoh sejarah kita. Bagaimana beliau-beliau, mbah-mbah kita selalu memberikan motivasi, spirit untuk menjadi manusia yang superior. Menjadi manusia yang mampu menjejakkan kakinya dengan tegap di atas bumi pertiwi ini. Untuk menjadi manusia yang bermanfaat, memberikan kontribusi besar untuk keluarga, lingkungan, bangsa, dan negara, dan agama. Tentunya seperti itu. Tapi hari ini kita dikebiri, kita dibuat dungu, otak kita dibuat mandul oleh doktrin-doktrin halu yang masif dipubliskan oleh kaum Bani Ba'alwi. Kalau ente tidak takdim kepada kami, dzurriyyah Nabi, ente tidak akan mendapatkan syafaat, ente akan kualat, semuanya takut. Tetapi hari ini, alhamdulillah, semenjak adanya tesis dari Kiai Haji Maduddin Usman Al-Bantani, sedikit demi sedikit saudara-saudara kami sudah mulai terbebas dari cengkraman doktrin halu dari Bani Ba'alwi. Ini waktunya kita bangkit, waktunya kita introspeksi kesalahan kita. Apa? Kita mempunyai uswatun hasanah, baginda Nabi Muhammad SAW, yang di situ itu bikin piagam Madinah, dan piagam Madinah itu tentang kesetaraan. Kalau urusan ibadah, lana a'maluna walakum a'malukum, kami beramal sesuai amal kami, kalian beramal sesuai amal kalian. Silahkan pakai kunut kami, kalian tidak, ya enggak masalah. Kan gitu toh, saling menghormati, menghargai. Kalau beda agama ya lakum dinukum waliyatin, bagi kami ya agama kami, bagi kalian ya agama kalian. Silahkan. Tetapi kalau urusan menjaga NKRI,
kita harus bangkit bersama untuk menyatukan tekad siap bela bangsa. Tentunya seperti itu. Tentunya yang harus kita motivasikan kepada diri kita ya semangat seperti itu. Jangan gara-gara beda nasab saja terus menganggap yang lain itu harus tunduk, kan begitu. Tidak fair, menurut kami tidak fair. Bagaimana yang disampaikan oleh Dr. Sugeng ini, tidak fair lah. Permainan tidak berimbang. Apakah ini bertentangan dengan ajaran Islam? Ya tentu tidak. Baginda Rasulullah SAW ini jelas mengajarkan, kalau kamu ibadah, ingatlah mati, seakan-akan besok kamu mati. Biar apa? Tumbuh kekhusyuan kalian, kamu, kan gitu. Tetapi kalau kamu bekerja, ya anggap saja kamu akan hidup selamanya, biar ada motivasi, biar ada semangat. Jangan dibalik. Giliran ibadah ingat kerja, ya tidak khusyuk. Giliran bekerja ingat mati, ya gagal fokus, kan gitu. Jadi jelas ini tidak ada benturan, tidak ada sesuatu yang bertabrakan dengan ajaran agama kita, Islam. Untuk lebih lengkapnya kita dengarkan bagaimana Dr. Sugeng Sugiyarto memaparkan kepada kita semua sebagai bahan renungan bahwa founding father kita mengajarkan motivasi, spirit, jiwa nasionalisme yang tinggi agar kita termotivasi, agar kita bangkit, agar kita menjadi khairun nas anfa'uhum linnas, menjadi manusia yang bisa memberikan kemanfaatan kepada agama, kepada bangsa, kepada negara, kepada sesama tentunya. Kita dengarkan baik-baik. Kalau dari sisi sejarah, kita ingat bahwa untuk mengangkat kebanggaan rakyatnya dan nggak sampai minder gitu ya, Prabu Dharma Wangsa itu mengindonesiakan semua kisah-kisah dari India. Misal Gunung Himalaya diganti Mahameru, seperti itu. Kemudian memasukkan tokoh-tokoh asli Indonesia ke dalam cerita Mahabharata. Terus dewa-dewa lokal akhirnya kan diadopsi, bahkan diangkat lebih senior. Misalnya Semar itu kan lebih senior daripada Betara Guru, daripada Siwa. Itu kan mengangkat kebanggaan rakyat lokal gitu. Dari sisi agama, kita bisa lihat bahwa Rasulullah sendiri itu cinta Mekah, cinta kearapannya. Demikian juga Nabi Daud, itu cinta keyahudiannya, orang dia dilahirkan sebagai Yahudi. Nabi Musa pun sama, walaupun dibesarkan oleh Firaun, tetap cinta keyahudiannya. Jadi dari sejarah dan dari aspek religius, itu ada contohnya. Piagam Madinah pun itu juga mewajibkan bela negara itu bagi semua kabilah yang berada di Madinah. Perkecualiannya kalau perang religius, tapi untuk perang bersifat defensif mempertahankan Madinah, semua kabilah di Madinah itu bertanggung jawab untuk ikut berperang dan menanggung pembiayaan perang. Jadi nasionalisme itu ada dasarnya dari sisi sejarah kita sebagai bangsa Indonesia dan dari sisi kita sebagai orang Islam gitu. Piagam Madinah kan juga kesetaraan kan gitu, nggak hanya khusus untuk Muslim. Ya kembalikan